Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran segala urusan, lancar usahanya, dan semoga kita dimudahkan dalam menghadapi masalah. Allah SWT memberikan masalah dan Allah SWT yang memberikan jalannya. Semoga kita semua diberikan hidayah serta afiat. Dengan hidayah kita bisa menjalani kebaikan-kebaikan. Kali ini kita jalan ke ujung batu dan kita singgah makan di rumah makan ayam cobek namanya. Ayam cobek itu karena tampilannya, hidangannya itu beserta, kalau cobek itu kalau bahasa Jawanya itu lemper, gilingan cabai, gilingan untuk sambal itu disuguhkan dengan itu. Kalau sini terbuat yang dari tanah, makanya ayam cobek. Di sini disediakan menu, ada ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng. Itu menunya, ada lalapnya, artinya lauknya itu. Ini rumah makan rame. Kalau pas jam waktu makan itu sangat rame. Dilala saya ini agak lewat dikit, atau bukan pas jam makan, nanti terlewat sedikit. Biasanya kalau di sini kan jam makan itu jam tengah 1, dari jam 12 sampai jam 1-an atau jam tengah 2. Saya kesini kalau nggak salah ini ya jam tengah 2 lewat ya, hampir jam 2. Jadi sudah agak sepi. Kalau tadi pagi itu ramai, kadang nggak ke bagian tempat duduk, kan memang ramai. Dan ini tepatnya di depan SMP Negeri 1 Ujung Batu ya. Ini seringnya ramai. Satu porsi itu 25.000. Satu porsi 25.000. Ada lalapnya, sambelnya wani atau sambelnya pedes. Untuk yang pecinta pedas, pecinta hot itu, nah ini cocok ini. Jadi kalau saya kadang lewat sini pas jam time makan itu, wah memang ramai. Jadi saya mau singgah pun males ya, karena nggak dapat duduk. Jadi saya sengaja untuk kesini tuh setelah waktu rame itu, atau lewat dikit lah, mungkin satu jam setelah itu baru saya masuk. Nah ini sudah berkurang pengunjungnya. Kemungkinan kalau di daerah sini ya, di umumnya di daerah itu kan nasi padang, kalau di Jawa namanya nasi padang, dan umumnya rumah makan kan itu. Justru yang nggak nasi padang itu 1-2, atau mungkin ayam bakar, misalnya rumah makanan yang ayam bakar itu ada, seperti kemarin kita eksplor tuh ayam bakar Wong Solo, nah itu kan cuma 1. Ini ayam cobek 1, selebihnya itu ya rumah makan Padang. Jadi kalau di Jawa kan ya rumah makan Padang itu kan 1-2, yang lainnya kan seperti warteg rumah makan biasa atau khas Jawa kan. Kalau di sini ya yang rumah makan ya rumah makan Padang itu. Kalau yang selain itu ya 1-1, 1-2 itu aja. Kalau yang Ampera atau rumah makan Padang, kalau jam makan ya rame. Karena kalau di sini itu rumah makan Padang itu Ampera itu ya kisaran harganya itu 15-20 ribu. Jadi kita memang ya ada keperluan ke Ujung Batu ini.
Bismillah makan, karena ya tubuh kita butuh asupan, badan kita ini butuh asupan, jasad ini butuh makanan. Makanannya ya itu yang kelihatan, karena dalam diri kita ada jasmani, ada rohani, jasad dan roh. Kalau jasad makannya itu seperti nasi dan lain sebagainya yang kelihatan, tapi kalau rohani, roh itu kan nggak kelihatan, ya makannya juga nggak kelihatan, makanan itu asupan nggak kelihatan. Apa itu? Yaitu agama, seperti ketentraman dalam hati, ya dengan apa yang ya ini artinya roh itu kan dari Allah yang kemudian makan juga dari Allah. Jadi makanannya itu ya firman Allah dan hadis Nabi. Maka hati kan dengan amal-amal agama, roh kita menjadi senang, menjadi tenang. Dengan sholat enak, dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi kalau kita menjalankan perintah Allah, menepati perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, maka batin kita akan tenang, batin kita akan senang. Hakikatnya diri kita ini itu menolak hal-hal yang buruk. Itu namanya adalah kemungkaran, mungkar. Ini mungkar itu kan artinya diingkari. Nah, artinya tubuh kita ini mengingkari, nggak mau menerima keburukan-keburukan. Hakikatnya seperti itu. Makanya dia mungkar, kemungkaran itu keburukan. Jadi kalau kita ingin tenang lahir batin, ya secara lahir ya itu tadi sandang pangan, papan itu ada terpenuhi, jasad kita senang. Tapi rohani kita dengan firman Allah, hadis Nabi. Firman Allah itu ya dalam Al-Quran itu. Mukjizat para nabi, para ambiya, seluruh nabi itu sampai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu mukjizat yang tertinggi adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat tertinggi, sehingga sampai sekarang pun masih dibaca, masih dipelajari, masih diamalkan, dan itu membuat tenang. Maka kalau kita sebagai orang awam tidak bisa mempelajari, tidak bisa baca, walaupun kita nggak tahu maknanya, nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya, baca saja itu sudah luar biasa, itu sudah bagus, itu sudah mendapatkan kebaikan. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk. Buah jeruk itu baunya harum dan rasanya enak, manis. Kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma, tidak harum, tidak wangi, tapi manis, rasanya manis. Kemudian perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah pari. Seperti pari, udah nggak bau, nggak harum, pahit lagi. Udah nggak harum, nggak bau, nggak harum, pahit. Terus perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga.
baunya harum tapi rasanya pahit. Begitulah Rasul sampaikan, itu perumpamaan. Maksudnya Rasulullah ingin menunjukkan bahwa perbandingan antara sesuatu yang nggak nampak dengan yang nampak, sehingga dengan yang nampak ini kita mudah membedakan antara keadaan orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Tapi hakikatnya jelas bahwa kemanisan, keharuman Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan kurma, jeruk, dan lain sebagainya. Banyak makna dari permisalan tadi, perumpamaan tadi itu menunjukkan bahwa ilmu nubuwah Rasulullah SAW itu memang yang sangat luar biasa. Mengapa dia Rasul memisalkan jeruk, memisalkan apa, menamsilkan atau mengumpamakan jeruk? Karena jeruk itu banyak manfaatnya. Di samping rasanya enak manis itu, jeruk itu mengharumkan mulut. Mulutnya harum, kemudian apa ini? Pencernaan itu bagus, jadi kuat gitu. Lambung menjadi bersih dengan jeruk itu, dan banyak lagi kalau ditilik dari ilmu kesehatan, wah banyak gizinya, vitamin A ini, vitamin A, vitamin apa lagi, banyak manfaatnya jeruk itu. Jadi begitu juga dia memisalkan jeruk, memisalkan membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu hakikatnya mewakilkan mulut, membersihkan batin, menguatkan rohani. Bahkan ada yang menyatakan bahwa keistimewaan buah jeruk itu jin itu tidak mau masuk rumah yang di dalamnya itu ada jeruk. Nah, jika memang itu betul, yang benar, itu memang merupakan kekhususan Al-Quran. Bahkan ada dokter yang mengatakan bahwa jeruk itu menguatkan daya ingat dengan jeruk itu. Ada dokter yang mengatakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini sahabat ini, mantu Kanjeng Nabi ini, dia mengatakan itu dalam kitab Ihya ya, bahwa dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang menguatkan daya ingat gitu. Ada 3 hal yang menguatkan daya ingat gitu. Yang pertama itu bersiwak, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Jadi beliau mengatakan daya ingat kita itu akan kuat ya, akan menambah kuat dengan bersiwak, puasa, dan membaca Al-Quran. Masya Allah, itu begitu luar biasanya. Amalan-amalan atau kebiasaan Rasulullah SAW baca Al-Quran itu ternyata menguatkan ingatan diri kita, memperkuat daya ingat kita. Jadi kita hendaknya kita membiasakan, setidak-tidaknya kita menyisikan waktu, meluangkan waktu dalam satu hari itu membaca Al-Quran semampunya. Mampu 1 juz bagus, seperti yang diamalkan sebagian dari kita ketika bulan Ramadan kan, 1 hari 1 juz, sangat bagus. Kalau untuk saat-saat zaman sekarang ini ya itu bagus. Kalau orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu itu baca Quran kan seminggu hatam, 3 hari hatam, 4 hari hatam, ada yang 1 hari hatam
30 juz itu ada. Lalu sekarang 1 juz itu udah Masya Allah, ada Alhamdulillah. Ya setidaknya kalau enggak 1 juz ya beberapa lembar, atau 1 lembar 1 halaman, atau 1 ruku, atau 1 ain itu Alhamdulillah sekali. Baca saja, syukur bisa mentelaah, bisa mengaji, mungkin mengaji dengan guru, dengan ustadz, bisa mempelajari, tahu maknanya, sangat-sangat bagus sekali. Kalaupun tidak ada, tidak bisa, ya baca saja, itu sudah luar biasa, sudah bagus banget. Nggak tahu maknanya, lalu baca saja. Kemudian kalau tidak bisa baca, belajar, karena Al-Quran itu panduan kita, tuntunan kita. Jangan sampai kita nggak bisa baca. Wong orang bukan muslim, non muslim bisa baca Quran. Bahkan ada sebagian meneliti, menelaah. Untuk apa? Ya untuk mencari kelemahannya. Kalau mereka kan ada, alhamdulillah, mungkin pernah atau nonton atau berita atau bagaimana non muslim itu membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, niatnya mau mencari kelemahan, ternyata malah tertarik, malah masuk Islam. Karena ada beberapa kisah-kisah seperti itu. Nah, kalau kita sudah muslim, kita baca Al-Quran itu minimal meluangkan waktu, mungkin nggak bisa 1 jam, setengah jam, atau seperempat jam, atau 5 menit, 10 menit. Ya, sehingga sehari sekali saja lah. Mau apakah habis maghrib, atau habis subuh, habis isya. Kalau nggak bisa banyak waktu, itu sudah Alhamdulillah. Kalau baca 1 juz bagus banget. Gimana caranya 1 juz biar nggak capek? 1 juz kan sekitar 9 atau 10 lembar. Mungkin baca sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar, sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar, sebelum 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Itu kan udah 5 waktu, itu udah 10 lembar, itu sudah 1 juz. Nggak terasa. Artinya kalau kita baca terus 1 juz sekali waktu, bagi orang yang tidak terbiasa terasa berat. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa baca 1 juz sekali duduk, dari maghrib sampai isya baca 1 juz, itu bagian biasa sudah enak saja. Tapi kalau bagi yang tidak terbiasa, bagaimana supaya tidak terasa? Yaitu caranya, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Nggak terasa, artinya tanpa kita sadari 1 hari itu 1 juz, sebulan khatam. Kan Masya Allah, luar biasa. 1 bulan khatam Quran, 1 bulan khatam, Masya Allah. Bahkan orang alim menyatakan, sebagian orang mengatakan bahwa hak Al-Quran, hak Al-Quran itu kita dibaca itu khatam 2 kali setahun haknya. Dan itu harus kita tunaikan, namanya hak Al-Quran. Kita tunaikan hak Al-Quran. Kalau enggak nanti nuntut kita di akhirat. Nah, kita baca 2 kali khatam dalam setahun. Jadi kalau setengah tahun ya 2 sekali, 6 bulan sekali. Kalau 6 bulan sekali, 6 bulan itu kan 30 juz. Nah, berarti bagi 6 berarti 1 bulan 5 juz. 1 bulan 5 juz berarti 5 juz bagi 30 hari. Berarti berapa itu? 5 juz bagi 30 hari berarti 6 hari. 6 hari 1 juz, 6 hari 1 juz. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi hendaklah, marilah kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, kita belajar membaca dengan guru-guru ngaji kita di sekitar kampung kita, di tempat kita. Demikian sedulur, semoga ini menjadi pelajaran buat kita, semoga bermanfaat, semoga sedulur semua terhibur. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih telah menonton.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.